Bang Laude, kita sudah mengadakan kegiatan refleksi 1 tahun pergerakan terbuka Anies Baswedan, sekaligus proyeksi ke depan. Kira-kira apa yang didapatkan Bang Laude nih, menurut dalam pandangan Bang Laude, teman-teman semua ini sudah mendapatkan apa nih hari ini? Ya, kalau kita lihat, ini kan refleksi, artinya mencoba mengevaluasi, merenungi, memaknai lagi apa yang kita sudah lakukan dari setahun yang lalu, sejak relawan Anies Rashid Baswedan ini mulai bergerak terbuka mensosialisasikan beliau. Kemudian kita coba proyeksikan bagaimana ke depannya. Nah, dari kegiatan hari ini, pertama kita berterima kasih atas teman-teman yang hadir ya, dan hari ini kita sama-sama memberikan masukan bahwa ternyata memang dalam bergerak banyak strategi. Secara terbuka harus kita lakukan, silent juga harus kita lakukan ya. Pendekatan melalui udara harus kita lakukan. Jangan lupa juga pendekatan langitan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua pertemuan ini mengkonklusi bahwa makin hari relawan Mas Anies itu makin tumbuh besar, dan insya Allah makin hari juga makin solid. Amin. Ini artinya perjuangan untuk memenangkan Mas Anies Rashid Baswedan itu terbuka besar. Peluang Mas Anies akan memenangkan presiden di tahun 2024. Amin. Kendala-kendala tentu ada, Bang ya? Tentu, kendala ada, hambatan ada, tetapi kalau kita baca pengalaman dan tulisan-tulisan ataupun realita, bahwa jalan untuk sampai ke puncak itu selalu mendaki, susah, banyak hambatan. Ya, hari ini kita susah, kita banyak hambatan, itu artinya kita menuju puncak. Amin. Puncaknya adalah kemenangan Anies Rashid Baswedan 2024. Terima kasih, Bang Laude. Oke. Dan sekarang saya langsung bersama Sohibul Bednya ini, Pak Ustadz Tarmizi. Biasanya kita podcast di studio, sekarang ini di luar nih ya. Tadi kegiatannya di dalam, sekarang sudah selesai. Pak Tarmizi, bagaimana ini luar biasa kok bisa menyelenggarakan kegiatan semeriah barusan, Pak? Ya, alhamdulillah ini pertolongan dari Allah. Semua hampir mayoritas simpul relawan nasional Anies hadir. Alhamdulillah, ini luar biasa. Dan tadi kita ngapain aja, Pak? Ya, kita tadi berdiskusi melihat bagaimana pergerakan kita 1 tahun ke belakang dan rencana aksi kita ke depan. Mudah-mudahan rencana aksi kita ke depan betul-betul bersatu untuk menang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita hari ini latar belakangnya adalah sebuah mobil ambulans luar biasa. Tapi ada gambar Pak Anies ya ini. Nih, boleh cerita nggak? Boleh, boleh. Ustaz, ini alhamdulillah ambulan ini bantuan dari seorang pengusaha muslim dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, itu dari perusahaan PT Mas Kargo miliknya Bapak Haji Muhammad Bakti Kasri. Dulu ceritanya saya minta ke beliau ambulannya mobil bekas, dikasih mobil baru. Alhamdulillah. Dan ini adalah ambulan premium. Artinya? Artinya semua fasilitas di dalam mobilnya ambulannya otomatis. Oh, iya iya. Ya, benar-benar otomatis, luar biasa. Insya Allah. Jadi ambulan ini tidak hanya melayani kalangan kaum muslimin, tapi melayani semua umat beragama. Ambulan ini gratis, sepeser pun tidak berbayar. Dan kita ingin membuktikan ini adalah kerja-kerja sosial kita untuk membantu seluruh warga Jawa Barat, warga Bandung untuk menggunakan ambulan ini. Silakan hubungi nomor telepon di sini. Ya, ada. Ada 0821 2100 1158. Insya Allah ambulan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi warga Jawa Barat. Amin, amin, amin. Boleh cerita sedikit Pak Ustadz? Jadi ini ceritanya dari donatur. Betul. Yang ngefans yang ingin Indonesia dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Betul, betul. Kemudian bagaimana diamanahkan lewat Pak Ustadz apa gimana? Ya, jadi ceritanya begini. Saya ke beliau itu memanggilnya Ayahanda. Jadi ke Ayahanda Bakti, saya mengajukan ingin punya ambulan. Saya sodorkan proposalnya, saya minta ambulan bekas. Nah, terus ternyata dikasihnya ambulan baru. Oleh saya, di proposal itu saya pasanglah foto Pak Anies. Foto Pak Anies. Terus alhamdulillah foto ambulannya baru gambarnya doang. Saya share ke Pak Anies. Jadi saya tidak minta ambulan ke Pak Anies. Tapi tahu aja, ya dari donatur pecinta Pak Anies yang mengharapkan harapan besar kepada Pak Anies untuk memimpin Republik ini. Luar biasa, luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama, Kang Epul.
Sukses selalu untuk Amin. SZ Channel. Amin, Dan amin. Komandan. Komando menangkan Anies Presiden. Oh iya, satu lagi tambahan boleh ya tambahan. Ya. Ini kan kita tadi berkumpul lintas relawan. Ya. Pak Ustadz dari Jabar Manis. Ya. Tapi kenapa pakai rompinya komandan ini? Ya, jadi saya ini apapun relawannya presidennya Anies Baswedan. Saya ketua umum Jabar Manis, diminta membantu juga di pembina di komandan. Oh, iya. Juga saya diminta untuk menjadi pembina di ABRI 1 dan beberapa relawan yang lain. Bagi saya semua simpul relawan itu sepanjang untuk Anies Presiden, insya Allah kita bersatu. Jadi saya senang sekali pakai rompinya komandan. Masya Allah, karena beliau juga jadi pembina di komandan. Komandan. Ya, Oke, baik, terima kasih. Bagaimana Bu acara yang seperti ini dalam pandangan Ibu? Acara ini sangat baik sekali Pak, dan menurut saya acara ini harus lebih sering lagi diadakan. Simpul-simpul relawan itu harus saling bekerja sama. Tadi ada 34 ya simpul 34 simpul, dan setiap simpul itu pasti punya kekhasan masing-masing. Ketika kita bertemu, kita akan saling sharing. Saling ngisi ya? Saling ngisi, kira-kira apa yang bisa kita isi di sana, apa yang mereka bisa isi di simpul kita. Tujuannya kan untuk pemenangan Pak Anies. Jadi nggak akan ada kompetisi antar simpul di sini. Mestinya begitu ya. Kompetisi kita di daerah, di Makanya anggota. kegiatan-kegiatan tadi itu sebagai ajang kita untuk menyamakan persepsi ya? Betul, menyamakan persepsi, kemudian memprogramkan ke depan ini pasca Purna Bakti Pak Anies apa yang mau kita lakukan agar popularitas dan elektabilitas Pak Anies semakin naik. Amin, amin. Demi 2024. Sudah disiapkan, kalau kemarin panggungnya gubernur, sekarang panggungnya panggung rakyat ya di seluruh Indonesia. Rakyat, insya Allah. Tapi Ibu dari ini ya, dari relawan pejuang ABW. Anies Rashid Baswedan. Oke. Pejuang itu satu tingkat di atas relawan. Masya Allah. Harus punya daya tahan kuat, daya juang tangguh, aktif dan kreatif. Itu pejuang. Pejuang ABW. Pejuang ABW. Bagaimana Bu pergerakannya, sudah sejauh mana? Sudah melakukan apa saja? Alhamdulillah pejuang sampai saat ini meskipun usianya masih usia baru netes kemarin ya, baru sekitar tapi kan 1 minggu. pengalaman itu yang banyak. Alhamdulillah, dan banyak teman-teman ingin merapat. Jadi sampai di elemen titik masyarakat ini, ya? Elemen masyarakat. Sampai di titik ini karena kami fokus ke provinsi Pak. Provinsi langsung. Jadi alhamdulillah sampai titik ini ada 7 provinsi yang akan merapat dan akan segera kami deklarasikan. Baik. Terus kira-kira provinsi mana aja Bu 7 itu Bu? Jakarta ada pastilah ya. Jakarta, Jawa Barat. di seputaran Pulau Sumatera, Sumatera. nyebrang ke seputaran Pulau Jawa, nyebrang ke Sumatera dikit, nyebrang ke Sulawesi dikit. Oke, baik. Harapan Bu untuk teman-teman relawan yang lain selain bisa kita samakan persepsi, ada lagi kah yang bisa Ibu sarankan lah ya untuk para simpul relawan semua? Satu hal, sebagai seorang relawan yang kemudian naik tingkat menjadi pejuang, pertama harus luruskan niat. Karena ini menjadi kemenangan kita bersama, kemenangan Indonesia. Dari cengkraman oligarki dan para koruptor yang sudah menggerogoti negeri kita. Harga-harga mahal, kebutuhan mahal, BBM terus naik, rakyat kurang sejahtera, bahkan banyak di titik ini, di hari ini banyak sekali rakyat kita yang masih hidup kesulitan, bahkan untuk makan pun harus bertaruh nyawa. Ini kan ironi, negeri kita kaya, subur, makmur, apa yang nggak tumbuh? Tapi yang terjadi di sini ini ada yang tidak beres, dan kami meyakini bahwa yang bisa menyelesaikan keruwetan negara ini hanya Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu dibantu dengan tim nanti yang kuat, tetapi walau bagaimana seorang komandan itu penting karena dialah pemilik kebijakan dan dia adalah seorang ketok palu di seorang presiden. Jadi kami sangat berharap Pak Anies bisa memimpin di 2024 demi anak cucu kami, demi Indonesia, bukan demi kita saat ini. Jadi kepada para relawan, jangan memikirkan dulu kepentingan kita sekarang, jangan dulu. Ayo kita menangkan. Terakhir Bu Harini, kalau tadi pilihannya kan Anies Baswedan. Ini buat teman-teman sahabat semua yang belum begitu mengenal Anies Baswedan. Kenapa harus Pak Anies? Pak Anies pertama adalah orang yang santun. Pro rakyat. Saat kita susah, Pak Anies membebaskan pajak 1.400.000 rumah di DKI Jakarta.
Yang di bawah 2 miliar itu ya? Yang di bawah Luar 2 miliar itu. Pak Anies kemudian juga yang menjadi masalah paling masalah laten di DKI yaitu banjir dan macet juga diurai oleh Pak Anies dengan membangun 1.242 sekian sumur-sumur resapan. Ini selesai. Dulu kita pernah jadi kolam cendol ya se-DKI gitu kan, kolam bajigur. Alhamdulillah itu sudah tidak kita temui lagi sekarang. Itu jawabannya kenapa harus Anies Baswedan. Harus Anies. Terima Anies kasih. Insya Allah Anies Presiden ya. Anies Presiden 2024 menang. Oke. Ini barangkali tanggapan Abang terhadap hasil barusan kira-kira bagaimana, Bang? Ya, kalau yang pertama saya lihat antusiasme yang sangat tinggi ya, datang dari berbagai kota dan bertemu bersilaturahim dan juga menyamakan visi pandangan yang ke depan maupun mengambil refleksi dari 1 tahun terakhir, dan itu bagus gitu. Jadi alam pikiran atau gejolak-gejolak pikiran ataupun ide-ide yang muncul dari teman-teman ini kan beragam. Nah, di situ bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi bertukar menukar ide dan ini bagus sekali gitu. Sambil memikirkan nanti ke depannya itu seperti apa. Soliditas dari Anies Baswedan ini ada karakteristiknya yang saya lihat ya, yaitu militansinya. Ya, mereka bergerak dengan kemandiriannya yang ada, dan kemudian sesama relawan ini ya masing-masing tumbuh dan berkembang dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Nggak seragam ya? Nggak seragam, tapi mereka ini terkomunikasi. Oh, iya. Nah, terkomunikasi dengan baik dan antara satu dengan yang lain terkomunikasi, walaupun tidak terkonsolidasi ataupun terstrukturisasi. Karena memang belum waktunya. Mungkin belum waktunya, ataupun mungkin juga bagian dari strategi bersama. Artinya mengalirlah, biar berlangsung secara alamiah, mengalir saja. Itu bagus, saya kira. Terakhir, Bang, Ya. KBA News. Kira-kira ini kan Ya. perjuangannya sudah luar biasa, membantu banyak sekali relawan Baik. di mana-mana. Ke depan ada hal baru yang akan dilakukan atau Ya tentu di sini KBA News di situ dengan 13 wartawan yang murni wartawan, paling yang wartawan politisi cuma saya gitu ya, yang lebihnya itu adalah murni jurnalis, murni wartawan, dan kita ingin menyambungkan komunikasi dengan semua relawan yang ada gitu ya, dan alangkah baiknya juga ya kolaborasi juga dengan Pak Saiful Jaman gitu kan. Misalnya kita kontennya dari sisi narasinya, tapi dari sisi talk show-nya, dari sisi berbicaranya dari katakan dari SJ channel gitu ya kan. Nah itu bisa gitu loh, supaya begini Pak Saiful, relawan ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, biar tersambungkan di situ gitu loh. Nah kalau sekarang ini kan tersambung secara parsial, belum secara menyeluruh. Mungkin pada waktunya nanti memang akan menyeluruh ya, dan kita berharap bahwa 16 Oktober ini Pak Anies Baswedan ya soft landing, dan kita setelah itu tidak kita pandang beliau itu tanggal 16 Oktober itu sebagai pensiunan gubernur, tapi kita pandang sebagai pemimpin Indonesia. Dia akan menjemput Indonesia, ataupun kata teman-teman Indonesia memanggil, Indonesia menjemput, yang seperti itu. Dan ini fenomena luar biasa, dan ini akan mengangkat moral Indonesia mungkin akan bukan hanya di rakyat Indonesia aja, tapi di luar negeri juga akan menciptakan efek. Ya, kalau misalnya 10 tahun yang lalu, negara besar ya. Oh iya, 10 tahun yang lalu 2012 Anies Baswedan satu dari tokoh paling berpengaruh di dunia dari 100 tokoh. Nah, bukan tidak mungkin satu dekade kemudian akan menciptakan satu pemimpin yang fenomenal. Artinya di dunia, kalau dulu kita mengenal ada namanya Bung Karno, ada namanya Nasir, dengan kaliber-kalibernya yang seperti itu gitu ya. Ya, kita berharap kelak juga akan muncul, dan itu adalah Anies Baswedan. Insya Allah. Amin. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Gunaris, Pak, dengan kegiatan kita barusan? Kegiatan ini luar biasa menurut saya, karena kita mempertemukan beberapa simpul relawan, dan ini
sebenarnya Allah itu kan menyuruh kita untuk bersilaturahim. Iya. Setelah silaturahim itu ada lagi nanti, ya. Hasilnya apa? Minimal kita kenal satu sama lain. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Apa itu? Kita punya saudara, atau kita punya sesuatu yang lebih dari itu, gitu ya. Jadi kita berharap acara ini terus rutin, dan nanti tanggal 2 Oktober insya Allah semoga saja lebih baik lagi, kan begitu, setiap hari lebih baik. Nah, nanti dibikin meja bundar supaya semua simpul relawan bisa berdiskusi, bisa mengutarakan maksud dan tujuannya, gitu ya. Jadi kurang lebih kalau saya tambahin dulu bahwa kegiatan ini rutin setiap bulan kita lakukan. Silaturahim ini di antara simpul relawan Anies, ya. Betul. Dan kali ini tuan rumahnya Jabar Manis, dan bulan depan rencananya dari P24 ya. P24 insya Allah. Ke tempat rencana di Jakarta, Pak? Di Jakarta atau sekitarnya. Oh, gitu ya. atau sekitar. Sekitarnya. Baik, terakhir barangkali Pak sebagai pakar IT ini, kira-kira apa nih yang harus kita siapkan dengan mungkin evaluasi kita dari pemilu sebelumnya? Baik, jadi kita itu selain punya knowledge di bidang IT juga harus punya tool, gitu ya. Punya alat. Alatnya apa? Kalau misalkan tadi Bu Lucy daripada berbicara mengenai surveillance, maka alatnya adalah surveillance. Surveillance itu adalah mencari evidence atau bukti secara diam-diam, gitu ya. Entah itu pasang CCTV, kemudian lebih advance lagi pakai drone, atau untuk pelaksanaan GPS-nya, GPS, gitu. ya. Okay. Kemudian ada CCTV, ada drone, kemudian ada alat perekam dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika form C dan lain sebagainya tidak sesuai dengan seharusnya, ada alat yang merekam. Ini form C nilainya A, kenapa ini jadi A+, gitu ya. Ini berbeda. Lebih advance lagi nanti ada alat sadap, kemudian itu lebih berat lagi. Jadi itu memungkinkan untuk diadakan, ya? Memungkinkan asalkan yang pertama kita punya SDM yang cukup. Gitu ya. SDM yang cukup bisa dihasilkan dari pelatihan-pelatihan. Makanya pelatihan-pelatihan terus dilakukan. Nanti pelatihan sosmed itu yang sederhana dulu, yang naik lagi. Jadi seperti itu sampai 7 kali. Berikutnya adalah kita harus punya infrastruktur berupa alat. Ya. Alatnya harus disediakan, dan ketika nanti semua bisa kita kerjakan, semua bisa ada fasilitasnya, maka itu akan menjadi lebih mudah untuk ke depan. Kemudian begini, selain alat, benar yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi yang di depan, bahwa kita seharusnya seperti pemilu 2004. Jadi orang-orang yang berasal dari luar negeri ikut memantau, sehingga ketika ada kecurangan mereka juga membantu untuk meluruskan, gitu ya. Jadi seperti itu. Lebih independen lagi. Iya, betul. Nah, ini terakhir sekali nih. Kalau tadi kan untuk pelaksanaan pencoblosan. Nah, kalau untuk hari-hari ini nih, untuk terus kita naikkan elektabilitas dan popularitas Pak Anies, kira-kira yang harus dilakukan oleh teman-teman? Tanggal 24 Agustus kita bertemu dengan Pak Anies di kediaman beliau. Pagi ya, di kediaman beliau ada 200 orang. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita itu harus menyampaikan aspirasi kita ke ketua-ketua partai. Nah, supaya apa? Supaya kalau kita elektabilitasnya naik, tetapi memang tiketing tidak ada, itu akan menjadi naif, gitu ya. Nah, yang sekarang kita kerjakan adalah melakukan sosialisasi, kemudian melakukan broadcasting mengenai pencapaian Pak Anies, kemudian mengenai program kerja beliau, kemudian mengenai prestasi dalam hal penghargaan. Kemudian ada capaian relawan. Nah, begitu itu kita push di sosial media, ada namanya reach, ya. Setelah reach ada engagement. Nah, setelah itu nanti kita akan tahu. Kemarin saya posting di Instagram, itu ada banyak orang yang mention ke ketua-ketua partai. PKS ada, P3 ada, yang sekarang Pak Muhammad Madiono, yang sekarang P3. P3, sorry. Kemudian ada lagi dari PKS, ada Nasdem, semua di-mention, dan itu terus-terusan gitu. Ketika ini menjadi kegiatan yang konsisten, persisten, nah akan menjadi nilai yang menarik, gitu ya. Nanti hasilnya di belakang seperti apa gitu.